Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita selalu bersyukur kepada Tuhan jikalau keadaan hidup kita saat ini masih di dalam perlindungan Tuhan, masih diberkati Tuhan, dan kita semuanya dalam keadaan yang baik. Hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita dan meneguhkan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semuanya juga tetap dalam keadaan yang baik, sehat semuanya, tetap penuh dengan sukacita dan semangat hidup yang tidak akan pernah kendor. Pada pagi hari ini, mari kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, yang berjudul Hiduplah bagi Allah. Sebelum kita melanjutkan, mari kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau memberkati kami hari ini dengan berkat-Mu yang terbaik. Saat ini Tuhan, kami ingin berdiam diri di hadapan-Mu sejenak Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Kiranya Engkau berbicara kepada kami Tuhan, sehingga kami mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh hidup kami dan waktu kami. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ketika kita melihat di dalam pasal yang ke-6 sampai dengan pasal yang ke-8 dari surat Roma ini merupakan satu bagian yang sangat penting bagi kehidupan orang-orang Kristen, ya, kehidupan yang berkelanjutan. Ya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus, yaitu pentingnya suatu pengudusan hidup bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di dalam pasal 6 yang hari ini akan kita pelajari bersama-sama, kita akan melihat lebih besar, lebih jauh tentang kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita semuanya. Kita tahu semua bahwa kasih karunia Allah itu cukup untuk membenarkan kita yang berdosa ini. Kasih karunia Allah itu sudah cukup juga untuk membuat kita ini bisa menikmati kehidupan yang kekal yang Allah janjikan. Sudah cukup pula untuk membawa kita ini untuk hidup lepas dari jerat dosa yang selama ini menjadi jerat bagi semua orang, menjadi belenggu bagi semua orang. Nah, demikianlah besarnya kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita semuanya. Jadi jika kita mengetahui dan memahami betapa besarnya kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita, bolehkah kita berbuat dosa lagi? Menurut Bapak Ibu, bolehkah kita berbuat dosa lagi? Tetapi inilah yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen yang ada di dunia ini. Bahwa mereka semuanya sudah beroleh kasih karunia, tetapi kehidupan mereka tidak mengalami perubahan sama sekali. Hidup di bawah kasih karunia, tetapi mereka tidak di dalam kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Tidak ada perubahan hidup, ya, masih sama saja. Tentu hal ini tidak ada bedanya kita dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bisa bandingkan betapa besarnya kasih karunia Bapa kepada anaknya. Lihat dari cerita kisah anak yang hilang itu. Bagaimana dia sudah menghabiskan semua harta kekayaannya. Bagaimana dia sudah menikmati kehidupan dengan foya-foya. Dan dia meninggalkan bapaknya, kemudian dalam keadaan yang menderita, terus kemudian dia datang kembali kepada bapaknya. Lihat betapa besarnya kasih karunia bapaknya kepada dia. Demikian pula dengan Allah kita. Allah tahu bagaimana kita ini berdosa, bagaimana keadaan kita pada saat ini jauh dari kemuliaan Allah. Tetapi Allah berkenan menerima kita, dan Tuhan melimpahkan kasih karunia kepada kita dengan tidak kurang suatu apapun. Nah, justru dalam keadaan yang seperti ini, karena kita dilimpahi dengan berbagai macam kasih karunia Allah yang melimpah, Allah menghendaki agar kehidupan setiap orang yang sudah ditebusnya, yang sudah diselamatkannya, yang sudah beroleh kasih karunia ini untuk hidup bagi Allah. Itu yang Allah kehendaki. Hidup bagi Allah sebagai salah satu proses pengudusan hidupnya, menghambakan diri kepada Allah di dalam pengabdian, di dalam pelayanan persekutuan, dan dalam pengudusan hidup bagi Kristus. Nah, inilah yang diharapkan terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan berbuat dosa lagi, sehingga kita tidak akan lagi melirik kehidupan lama kita yang jauh dari Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan,
Untuk itulah kalau kita melihat di dalam bagian pertama ini, Paulus ingin mendorong kepada kita semuanya, jemaat yang sudah diselamatkan, supaya kita hidup bagi Allah dalam segala keadaan apapun yang kita alami, yang kita lakukan. Karena kita dituntut oleh Tuhan supaya kita melakukan apa yang berkenan kepada Allah, sebab Allah telah melimpahkan kasih karunia yang besar dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak binasa dalam kehidupan yang dosa, yang penuh dengan kekelaman yang kita jalani selama ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada bagian yang sangat penting yang harus kita pahami bersama-sama di sini, bahwa Allah menghendaki setiap orang itu menjalani proses pengudusan hidupnya. Bagian yang pertama yang ditekankan adalah supaya kita ini hidup bagi Allah. Kita perhatikan ini, mengapa setiap orang yang sudah diselamatkan harus hidup bagi Allah sebagai proses pengudusan hidupnya. Mari kita lihat bagian per bagian ini. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, firman Tuhan berkata demikian, "Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru." Nah, di bagian yang pertama, ini alasan yang pertama yang Paulus tekankan kepada kita. Mengapa kita harus hidup bagi Allah? Karena saudara dan saya sudah mati bagi dosa dan kita hidup untuk kebenaran. Kita perhatikan ini dalam kehidupan kita. Ya. Manusia banyak yang berpikir bahwa mereka dapat berbuat dosa berkali-kali dalam kehidupan mereka supaya kasih karunia Allah itu dapat dilimpahkan bahkan lebih dalam kehidupan mereka. Tetapi Paulus berkata kepada mereka, sekali-kali tidak. Ya. Sekali-kali tidak. Jangan kita ini mempermainkan Allah kita dengan apa yang menjadi keinginan-keinginan daging dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan oleh Paulus sangat tegas dan berwibawa. Sebab bagaimanakah mungkin kita yang sudah menjadi satu dalam kematian dan kebangkitan Kristus, kita yang sudah hidup bersama dengan Dia dalam hidup yang baru, dapat berbuat dosa lagi dengan mengharapkan kasih karunia Allah yang lebih lagi di dalam kehidupan kita. Tentu hal ini sudah tidak selayaknya untuk kita lakukan. Kita sama saja mempermainkan Allah kita. Allah tidak menghendaki hal itu. Karena saudara dan saya sudah mati bagi dosa dan hidup untuk kebenaran yang Allah kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Di bagian ini ditekankan oleh Paulus bagaimana kita melihat bahwa Kristus mati untuk membebaskan kita dari hukuman, tetapi juga dari kuasa dosa. Ya. Sehingga dosa tidak lagi mengikat kita karena kita sudah dilepaskannya. Karena itu Paulus menekankan fakta bahwa di dalam Kristus orang percaya itu telah mati karena dosa dan karena itu tidak dapat hidup di dalamnya lagi. Ini yang ditekankan dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Nah, sedangkan di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat ditekankan tentang baptisan. Ya, sebagai satu tanda dan meterai adanya persatuan antara orang yang percaya kepada Kristus dengan Allah dalam kematiannya dan mati bagi dosa. Ya, baptisan itu mengandung makna yang pertama, adanya persatuan, kesatuan antara saudara dan saya yang sudah percaya dipersatukan di dalam Kristus. Ya, kita bisa bandingkan di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-13. Nah, kemudian makna yang kedua dari baptisan itu menandakan kematian cara hidup lama kita. Ya, tubuh lama kita sudah diselamkan dalam kematian sebagai perlambangan yang dikerjakan Allah melalui Yesus Kristus. Kemudian makna yang ketiga dari baptisan itu merupakan gambaran dari posisi saudara dan saya yang baru di dalam Kristus. Kita bisa lihat di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-12. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita telah turut disalibkan dan menjadi satu dengan Kristus di dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, jadi bagaimana kita ini yang sudah menyatakan diri dalam ikrar sebagai orang-orang yang sudah dibaptiskan dalam bentuk pengakuan diri kita telah mati bersama dengan Kristus dengan kematiannya,
dan bangkit bersama dengan kebangkitan Kristus sebagai tanda hidup baru kita dan sebagai bukti bahwa batin kita ini sudah diubahkan oleh Kristus menjadi pribadi yang benar-benar baru seutuhnya, maka sesungguhnya tidak ada alasan lagi bagi saudara dan saya untuk dapat berbuat dosa lagi, sebab saya dan saudara sudah mati bagi dosa dan kita sudah hidup untuk kebenaran. Ini perlu kita camkan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Tekankan ini dalam batin kita bahwa saya sudah mati untuk dosa ini oleh karena kasih karunia Kristus dalam hidup saya. Dan saya sudah bangkit untuk kebenaran sehingga tidak ada alasan bagi saya untuk tidak hidup bagi Allah. Ini yang pertama alasannya. Alasan yang kedua, ini dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Bahwa kita telah dibebaskan dari kuasa dosa. Ya, mari kita lihat. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Paulus menjelaskan tentang gambaran dari suatu keluaran yang baru, yaitu bahwa melalui salib Kristus, kita keluar dari perbudakan akan dosa. Ya. Dijelaskannya di dalam pasal-pasal sebelumnya dan di dalam pasal yang lain dari surat Roma ini, bahwa sesungguhnya hukum Taurat itu baik, tetapi hukum itu rupanya tidak efektif untuk membuat umat Tuhan menjadi semakin baik. Ya. Justru yang kita ketahui, semakin banyak orang mengenal hukum, semakin banyak mereka itu berbuat dosa dalam hidupnya. Tetapi Kristus memenuhi seluruh hukum Taurat itu dan menjadi satu dengan kita yang percaya kepadanya, dan melalui Dia kita semua dapat menjadi lebih baik, sebab Kristus sendiri telah menjadi hukum melalui firman-Nya untuk menuntun kita kepada kehidupan yang benar, kehidupan yang lebih baik, yang berkenan kepada Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah dari setiap zaman yang ada, yang sedang dilalui oleh setiap manusia dari generasi ke generasi. Orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sikap hidup dan perbuatan mereka yang sudah tahu dan mengenal dosa itu karena hukum Taurat, justru semakin besar perbuatan dosa mereka, pelanggaran mereka, dan mereka lebih hebat lagi melakukan dosa di hadapan Allah. Bahkan dengan terang-terangan, bukan lagi mereka secara sembunyi-sembunyi melakukan hal itu. Nah, inilah yang terjadi. Bagaimana hal itu memprihatinkan dan menyedihkan hati Allah dengan melihat kehidupan umat manusia yang demikian penuh dengan dosa. Sekalipun mereka itu sudah diberikan jalan hidup yang benar melalui Kristus Yesus. Nah, saudara dikasihi Tuhan, hukum baik tetapi rupanya tidak menjadikan manusia semakin baik. Justru oleh karena Kristuslah disempurnakan hukum itu. Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 bahwa ia tidak pernah bermaksud untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi ia menggenapinya melalui dirinya, supaya kasih karunia Allah semakin nyata melimpah di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga mereka akan hidup bersama dengan Kristus dalam rancangan Allah yang kekal. Kristus tidak pernah datang ke dunia ini untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menyempurnakan, karena melihat kegagalan manusia menjalankan hukum, karena melihat ketidakmampuan manusia melaksanakan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Oleh sebab itu, Kristus datang menjadi hukum melalui firman-Nya, menuntun kehidupan saudara dan saya, supaya saudara dan saya sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, dan hidup benar menjadikan kehidupan kita lebih baik seperti yang Allah kehendaki di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya tubuh dosa kita ini telah turut disalibkan. Manusia lama kita turut disalibkan. Apa maksudnya? Ya. Kalau kita melihat hal ini berhubungan dengan cara hidup kita yang lama, yang harus kita tinggalkan. Bagaimana kehidupan lama itu merusak dan membawa kehidupan kita kepada keinginan-keinginan yang jahat. Ya. Turut disalibkan di sini juga mengandung arti bahwa saudara dan saya sudah tidak lagi berdaya. Tubuh lama kita tidak lagi memiliki kuasa apapun, tidak mampu bertindak untuk mengendalikan kita. Ya, tidak ada lagi kuasa dosa yang mengendalikannya, yang menyebabkan kita untuk berbuat dosa
dosa lagi. Apa yang dikatakan oleh Paulus sudah sangat jelas, menekankan betapa pentingnya kehidupan Kristen yang benar sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan. Bahwa jika kita hidup kita sudah menjadi satu dalam kematian dan kebangkitan Kristus, maka dengan demikian sudah semestinya saudara dan saya hidup bagi Allah. Sebab begitu seseorang mati di dalam Kristus, sesungguhnya ia telah dibebaskan dari kuasa dosa yang membelenggunya. Jadi melalui Yesus Kristus, kita dibebaskannya dari perbudakan dosa. Itulah yang terjadi pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Dibebaskan dari perbudakannya melalui tangan Allah yang maha kuasa dan dahsyat. Melepaskan mereka dari perbudakan dan membawa mereka kepada kehidupan yang Allah berkenan di dalamnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita ini dibebaskan dari perbudakan dosa, hal itu bukan berarti saudara dan saya ini hidup tanpa dosa. Tetapi kita dibebaskan dari belenggu dan kuasa dosa itu, sehingga bagi orang-orang yang beriman kepada Kristus, tubuh lamanya dibuat tidak berdaya lagi, supaya ia tidak memperbudak kita untuk berbuat dosa, dan kita didorong untuk selalu hidup bagi Allah di dalam kehidupan saudara dan saya, dalam menjalani hari-hari selanjutnya di dalam kasih karunia Allah. Itu alasan yang kedua. Ya. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus hidup bagi Allah? Perhatikan ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, alasan yang ketiga, adanya pembaharuan hidup yang dikerjakan dalam kuasa Yesus Kristus. Paulus menegaskan kebenaran ini untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya kematian Kristus itu terjadi sekali untuk semua. Demikian juga pemisahan kita dari dosa juga untuk selama-lamanya. Cukup sekali melalui Kristus kita dibebaskan dari dosa, dari belenggunya. Ya, karena Kristus hidup, maka saudara dan saya juga hidup. Dan hidupnya kekal, karena kematian tidak akan lagi pernah bisa mengalahkannya lagi. Karena itu Dia yang telah mati sekarang hidup untuk selama-lamanya. Demikian pula saudara dan saya yang telah mati bersama-sama dengan Kristus, kita akan hidup bersama-sama dengan Kristus dalam kekekalan selama kita tetap menaruh percaya kepada Dia dan kita mengikuti rancangan Allah di dalam pembaharuan hidup yang dikerjakan melalui Kristus Yesus di dalam kehidupan saudara dan saya. Dengan demikian, maka orang Kristen harus menghitung dirinya mati untuk dosa tetapi hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus yang telah mengerjakan pembaruan hidup baginya. Bahwa saudara dan saya telah mati untuk hukuman, mati atas dosa dan segala pencemaran, atas segala kuasa-kuasa dosa. Tetapi hidup kita, hidup bagi Allah untuk selamanya, dalam pengabdian, dalam persekutuan dan pengudusan hidup bagi Allah. Nah, pembaharuan hidup yang dikerjakan Allah sesungguhnya menyebabkan kita mengalami kemenangan atas dosa dalam kehidupan orang percaya. Sebab mereka yang telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah, dengan demikian mereka harus menjalani hidupnya dengan iman yang benar dalam pengabdian, dalam persekutuan, dan dalam pengudusan hidup yang dikerjakan setiap saat secara berkesinambungan. Hari ini, esok, dan selama-lamanya diubahkan oleh Tuhan, menjadikan kita pribadi yang benar-benar baru seutuhnya di dalam Kristus. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi jika kita merangkumnya, alasan-alasan yang terjadi yang menyebabkan saudara dan saya harus hidup bagi Allah. Yang pertama, kita dapat melihat bagaimana kekuatan hukum yang lama itu sudah dihancurkan dan kita sudah berada di bawah kasih karunia Allah dan kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Lalu bagaimana kita menjalani praktek hidup kita sehari-hari sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai bukti bahwa saudara dan saya sungguh-sungguh hidup bagi Allah yang telah melimpahkan kasih karunia-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Perhatikan di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14.
Ya. Ini sebagai satu bentuk penegasan bagaimana kita harus menjalani praktek hidup kita sehari-hari. Supaya kita sungguh-sungguh membuktikan saudara dan saya hidup bagi Allah. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jauhkan diri kita dari menuruti keinginan-keinginan dosa, keinginan-keinginan daging yang merusak tubuh kita, yang telah membuat kita ini jauh dari Allah. Jauhkan itu semuanya. Ya. Sebab dosa tidak akan menjadi Tuhan kita lagi. Kita sudah punya Tuhan yang baru, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kita. Oleh kasih karunia-Nya dilimpahkannya kehidupan yang kekal kepada saudara dan saya. Kita sudah berada di bawah kasih karunia Allah. Kita tidak lagi berada di bawah dosa yang menjadi Tuhan kita di masa lalu kita. Tetapi Tuhan kita sekarang adalah Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, serahkanlah tubuhmu kepada Allah dan bersedialah dipakai sebagai alat kebenaran. Berikan hidup kita, berikan semua kemampuan dan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita menjadi senjata-senjata kebenaran, menjadi alat kebenaran, mengorbankan diri kita, hidup kita bagi Kristus dengan pengabdian yang penuh, dengan sukacita, menempatkan diri kita dalam pelayanan yang benar. Sungguh-sungguh kita melakukannya dengan hati yang bersukacita, sebab kita orang-orang yang telah diberi kasih karunia yang melimpah oleh Allah kita. Seluruh kemampuan yang kita miliki, persembahkanlah itu kepada Allah sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Seluruh hidup kita, hati dan pikiran kita, dari ujung kaki sampai ujung rambut kita, persembahkanlah itu kepada Allah dalam pelayanan yang benar, dalam pengabdian dan ketulusan, dan juga di dalam segala pengorbanan hidup kita, sehingga itu menjadi alat untuk mempermuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kami hari ini. Biarlah kami semuanya Tuhan senantiasa mengarahkan diri kami untuk hidup bagi Allah. Menyerahkan hidup kami, menyerahkan semua talenta-talenta kami, segala kemampuan yang kami miliki untuk menjadi alat Tuhan, mempermuliakan Tuhan dengan pengabdian, dengan pengorbanan, dengan ketulusan hati, dan kami mau menempatkan diri kami dalam pelayanan yang benar, supaya apa yang kami kerjakan mempermuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.